Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Granirita Halmeherani dengan NIM 072000230023. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana seorang geologis muda milenial yang mendukung program STG PBB. Nah, tapi sebelum mulai video ini perkenalkan, saya ini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi dari jurusan Teknik Geologi. Jadi kenapa alasan saya masuk teknik geologi ini? Yang pertama, teknik geologi Usakti ini dia ini adalah memiliki fasilitas yang baik. Contohnya laboratoriumnya yang ada di gedung kita ini sangat memadai. Kemudian dari segi parkiran, dari segi kantin juga itu sangat baik. Kemudian yang kedua itu posisi Usakti ini dia berada di pusat kota, jadi tempat ini sangat strategis. Yang ketiga dia ini banyak bekerjasama dengan MOU yang baik dari lembaga pemerintah maupun swasta nasional, dan ada juga dari internasional dengan perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, yang keempat ini pada teknik geologi Usakti ini adalah salah satunya dia ini mempunyai akreditasi A di kampus swasta. Kemudian selain itu kita juga mempunyai jurusan kita ini sudah diakreditasi internasional IABEE. Kemudian kita itu memiliki alumni yang tersebar maupun di industri dan institusi dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang terakhir ini kita punya prodi TG teknik geologi dengan nilai SINTA tertinggi. Nah, dari teman-teman kan pasti banyak yang bertanya, apa sih itu geologi? Geologi itu belajar apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, kata geologi ini berasal dari kata atau bahasa Yunani. Jadi geo itu geos, bumi. Kemudian ada logos, yaitu artinya ilmu. Jadi geologi ini adalah studi yang mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, banyak juga pasti yang bertanya kan, di geologi nanti kita belajar apa aja? Nah, jadi di geologi kita lumayan untuk membahas tentang si bumi ini kan, dia banyak untuk pemahamannya. Salah satu pemahamannya ini kan ada di geologi. Jadi geologi ini bisa kita mempelajari ada yang namanya mineral. Nah, selain mineral ini kita ada namanya petrologi, paleontologi, ada namanya nanti kita belajar geomorfologi, stratigrafi, kemudian ada geologi struktur, dan masih banyak lagi. Kemudian ada salah satu contoh, misalkan geologi ini contohnya pada kehidupan kita ini seperti ada gunung meletus, longsor, atau erosi. Jadi sangkut pautnya sama yang namanya geologi. Jadi sebenarnya geologi ini ada di sekitar kita, terdapatan logam-logam. Nah, dari logam-logam ini pastikan ada bahan-bahan elektronik yang menggunakan bahan logam. Contohnya ada handphone, kemudian di sini saya ada setrikaan, kemudian di sini saya juga kayak ada magicom. Jadi bahan-bahan logam yang di sekitar kita ini, seorang geologis pasti bisa menemukannya di alam sekitar kita, kayak keterlambatan logam ini. Jadi apalagi nih di dalam handphone kita, yang kita pikir cuman kayak handphone isinya apa sih, kayak cuman kayak layar kayak gini, padahal di dalam handphone ini juga mengandung yang orang geologis cari. Jadi pada salah satu dukungan seorang geologis muda ini ada yang namanya program STG PBB. Yang bertanya-tanya apa sih itu SDG? Jadi SDG ini adalah Sustainable Development Goals. Jadi
program ini mengajak masyarakat untuk beralih ke energi terbarukan. Jadi salah satu contoh energi terbarukan ini ada yang namanya energi angin, energi matahari atau energi surya, terus ada juga energi air dan energi angin yang kita ketahui. Nah, salah satu contohnya tuh yang kita perlukan, yang seringkali dijumpai itu adalah energi matahari ya, yaitu energi surya yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian apabila masyarakat atau seorang geologis ini mengajak untuk mendukung program namanya S3PBB ini, akan mempengaruhi beberapa kehidupan aspek di dalam kita, contohnya kehidupan sehat, sejahtera, pendidikan berkualitas. Jadi contohnya nih, kehidupan kita pada saat kita beralih untuk mendukung program S3PBB ini, salah satunya itu kita tuh polusi di udara di entah di ibu kota atau di seluruh Indonesia ini juga akan menipis. Jadi untuk pada polusi udara ini juga sedikit berkurang, karena kan energi terbarukan dia tuh sedikit menggunakan polusi, jadi tidak terlalu banyak menggunakan polusinya juga. Kemudian ini pendidikannya lebih berkualitas karena dari beberapa energi tersebut bisa kita salurkan menjadi energi-energi yang dibutuhkan untuk pada saat pendidikan. Contohnya nih, pada saat kita pendidikan pasti menggunakan yang namanya listrik. Dari energi nanti kita sinar matahari ini kita akan ubah menjadi energi listrik dengan yang namanya panel surya. Jadi untuk beberapa daerah di Indonesia pasti akan bisa pendidikannya lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kemudian di sini kita juga ada yang namanya Geoscience for the Future. Gambarnya ini. Jadi dari gambar yang kita lihat dari Geoscience for the Future, kita tuh bisa ngelihat kehidupan seorang geologist in the future tuh kayak gimana sih. Terus SDG, Sustainable Development Goals-nya tuh kayak gimana. Jadi pada dasarnya kita juga harus lebih memperhatikan energi apa sih yang kita hasilkan itu baikkah atau tidak untuk negara kita saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam video ini ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geologi. Dah semua.